warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini kita ketemu lagi pada acara Sapa Pagi. Semangat pagi. Edisi hari Kamis tanggal 22. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu, Bunda. Selamat Hari Ibu. Yang udah lama nggak ketemu ibunya, boleh-boleh dikontak ibunya untuk mengucapkan Selamat Hari Ibu. Walaupun sebenarnya Hari Ibu itu setiap hari sih, ya kan? Ya nggak? Itu awalnya hari Ibu apa? Ngerti aku. Sejarahnya Hari Ibu. Cek dong sejarah Hari Ibu. Sejarah Hari Ibu. Jadi bagaimana Pak Dedi? Menurut Pak Dedi, Ibu itu gimana Ibu? Harus diberi. Dari situ semuanya peringatan menandai peristiwa sejarah dan istimewa pada tanggal 22 sampai tanggal 25 Desember 1928. Pejuang Indonesia dari Sumatera dan Jawa berkumpul untuk penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama. Jadi Kongres Perempuan. Begitu ceritanya, dari Jawa dan Sumatera semua wanita. Tuh ada gambarnya juga tuh. Sehingga sampai sekarang karena mungkin itu dianggap sebagai bangkitnya emansipasi wanita juga selain pada era Kartini di 21 April ya. Kartini berapa ya? 1 April. 21 April. Ya. Hari Ibu. Oke, teman-teman, hari ini tanggal 20 berapa? 22 Desember. Gibah terus orang dua nih. Jangan bikin prahara di pagi-pagi lah, tolonglah. Kita baru sarapan enak ini. Ya, pagi hari ini kita akan lanjut ke materi yang kemarin. Cuma tetap harus diingatkan bahwa reward kita masih terus berjalan. Tetap dikejar dan jangan lupa untuk Jawa Timur dan sekitarnya SOP Malang sudah semakin dekat. Dipersiapkan untuk terus mengundang banyak orang, banyak prospek untuk bisa dihadirkan di acara tersebut. Kenapa kita mesti semangat dalam mengundang? Kenapa Pak Didi? Apa sih yang menyampaikan apa? Oke, seperti itu ya. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan masih lanjut untuk membahas apa sih ini? Membahas apa nih kata tema pada hari ini? Cara membangun jaringan bisnis yang menguntungkan Anda. Itu kembali lagi materi ini diformulasikan oleh Kak Meka Lumingas yang memang sudah malang melintang di dunia per MLM-an di Indonesia gitu, yang sekarang sudah melakukan manuver yang cukup tajam. Itu sekarang akan menggeluti di bidang peternakan susu perah sapi ya. Sudah mulai dibangun kandang-kandangnya juga, udah didatangkan anak-anak sapinya juga. Begitu Pak Didi? Betul. Itu setuju nggak Pak Didi? Setuju. Dengan manuvernya KMK ini? Betul. Dari penggiat bisnis MLM menjadi peternak susu sapi. Kenapa ya beliau mau susu sapi? Kenapa Pak Didi? Sapi lu, itu manuvernya tajam lo. Ini untuk hari ini akan ya tetap. Oh, tunggu tuh banyak. Iya. Kalau dibuat gitu. Banyak SOP terhibur, edutainment dong. Teman-teman SOP isinya anak kecil. Aduh, beta. Aku bisa berpikir, lu bisa mundur itu gila. Udah masuk, Ya. Kita kembali ke tema cara membangun jaringan bisnis yang menguntungkan Anda. Ini seperti apa? Anda sudah berada di
Ada data pemilihnya. Ini kita harus kreatif semua. Ini juga bisnis yang bisa dijadikan untuk membangun masa depan Anda. Oke, lanjut kita tadi. ke materi membangun bisnis yang benar adalah memperbanyak kenal. Ya, Ini penting. terkait dengan ya. Betul. Atau bisa lagi ya kalau kita kemarin ya kita udah kita kenal dan stop. Penting loh kita tuh membangun halnya karena Betul. prospecting itu kita biasanya orang dijadi mengikuti acara seminar, workshop atau berbagai Cara komunitas lah. Kita butuh banyak kerjaan bukan Iya, memang harus berkenalan. tambah kenalan. Setiap hari harus menambah Iya. kenalan. Bahkan leader yang benar dia memang punya target untuk berkenalan setiap Iya. hari. Dia harus berkenalan dengan 3 orang baru. Oh, itu harus ya. Iya, dia punya target. Iya, tiga orang baru kenalan. Ya tidak semuanya kan kita kenal langsung bicara bisnis. Gitu. Karena banyak orang yang bisnisnya besar itu gara-gara kenal dari kenalannya. Oh, Iya. belum tentu langsung ya. Belum tentu. Bisa Dia jadi kedalaman ya, iya. kedalaman ya. Kalau istilah Inggrisnya stepping stone. Apa itu? Batu melompat-lompat. Apa bahasa Inggrisnya? Batu melompat apa tadi? Itu stepping stone. Stepping Batu stone. loncatan. Ya, gitu. Stepping adalah melangkah, Melangkah. meloncat, Ya. stone. Tuh, gimana masuk ya? Lumayan lah ya, itu gara-gara sarapannya agak enak sih, jadi agak cerdas nih pagi hari ini. Oke, jadi kadang-kadang kita kenalan sebuah orang itu tidak hanya orang itu, tapi temannya dari orang itu juga bisa menjadi calon mitra bisnis Anda. Komunitasnya. Saya pernah cerita kalau nggak salah di salah satu materi Zoom saya, kalau dulu waktu awal-awal saya menjalankan bisnis ini saya kurang pede. Akhirnya saya berpikir siapa yang bisa aku ini gitu. Karena nggak pede. Nah tiap hari aku itu kalau pulang kerja itu ngerokok sambil ngopi di depan teras kos itu. Nah ada mahasiswi lah sering lewat-lewat itu. Nah, kenalan sama mahasiswi, ternyata anaknya tukang sayur. Ini introvert orangnya. Itu pernah dia ngomong satu kali nggak ada yang dengerin, nangis di depan lagi presentasi. Tapi dari orang itu ternyata punya teman mahasiswi juga, temennya punya teman lagi, ketemulah si temannya itu ibunya dokter. Join ibu dokter ini, gara-gara seorang mahasiswa yang introvert ini kita ketemu dokter. Nah jadi fungsi membuat daftar nama tidak berhenti daftar nama itu saja, tetapi kita gali daftar namanya orang itu. Circle-nya ya? Iya, Dari digali circle-nya terus. ini. Gitu. Itu banyak itu, mungkin Crown Ambassador Anda sudah dipersiapkan itu di dalaman daftar nama Anda itu. Jadi ini benar sekali memperbanyak kenalan. Kameka ini sekarang main gym ya. Gym kan tiap sore gitu. Selain badannya sehat, dia juga mencari komunitas. Apa? Cari jodoh, Mbak Edi. Yang commission ya? Yang commission ya? Loh, maksudnya memperbanyak kenalan kan fungsinya banyak. Bukan sepakat hanya untuk bisnis ini saja. Pak Edi kan? Iya, Pak Edi Kumis. Bisa aja Pak Edi Kumis, Pak Terus Edi. ke Iwan, Jono, Wahid, akhirnya ketemu Pak Rahmat. Ya oke. Jadi jadinya Mas. Muter-muter, ke situ. Di lubang yang sama. Jatuh di Kesalahan. Hal ini merupakan kesempatan Anda memperbanyak teman ya. Nah, yang kedua jangan abaikan kartu nama Anda, ini Nah. penting.
Jadi Iya maksudnya tuh, Bang, sampai bikin kartu nama dari dulu. bikin kartu aku ada tuh. Saya minta ya kak belum. Nah, Kita coba kartu beli nama apa? bahkan saya pernah mengikuti seminar bisnis seperti ini sampai memberikan daftar nama pun ada aturannya. Cara memberikan daftar nama Teknik. Oh iya, teknik, kalau ya, itu ada. iya. harus pakai tangan dua, terus dibalik. tulisnya dibalik. Lebih ini kepada para- attitude itu. Itu kayak gitu sampai saking pentingnya daftar nama loh. Daftar nama, kartu nama. Kartu nama. Ya senjata ampuh ini karena walaupun mungkin sekarang bisa tukeran nomor HP. Cuma entah bagaimana kalau kita tukeran kartu nama itu lebih profesional kayaknya ya. Itu Iya. terutama nih yang suka pada kan juga ya. Iya, Itu kan jadi memang penting minta juga ya. Mas Inung. Nah, tindakan yang sederhana ini tindakan yang nampak sederhana, kelihatan sederhana, tapi memberikan dampak yang sangat besar. Kartu nama bukan sumber informasi yang memudahkan Anda lain untuk menghubungi Anda. Gitu. Boleh memang Anda catat di HP dan cara mencatatnya pun ada tekniknya. Misalkan Anda ketemu kenalan Anda di Bank BRI lagi ngantri gitu. Ya tulis saja misalkan namanya Wati ngantri Bank BRI gitu. Karena yang namanya harus Wati gitu juga? Iya. Gitu. Kadang-kadang kita lupa. Lupa ini Wati yang mana gitu kan. Wati ketemu waktu ngantri ngambil sembako misalkan. Gitu, itu penting sekali teman-teman gitu. Sebenarnya itu ada di materi Start Your Engine kalau nggak salah, cara-cara menuliskan. Bahkan memberikan daftar nama itu kita udah bahas. Udah lengkap sebenarnya di kaset itu. Iya, tinggal didengarkan. Tinggal didengarkan yang Lama, rajin. lagi asik banget. Ini mau iklan, kita iklan live aja lah ya. Apa yang mau iklan ini Mape, bambu Cina atau apa udah langsung aja di sini. SOP. Atau flip chat. Oke ya, teman-teman. Sebelum Udah kita iklan. lanjut, ini udah yang kedua tadi, jangan abaikan kartu nama. Kita sekarang harus saksikan dulu iklan. Iklan-iklan berikut ini dengan talentnya kita juga kita saksikan. Anda bertanya, Anda bertanya, kami menjawab. Pertanyaan kali ini datang dari Eva di Purwokerto. Terkait dengan SOP, kita mengibaratkan SOP itu seperti halnya pesawat terbang yang akan turun di landasan atau di bandara. Jadi, sebelum Bapak Ibu melaksanakan SOP, sebaiknya landasannya harus diperkuat dulu. Apa aja sih bentuk landasannya itu? Seperti halnya melakukan one-on-one presentation, home shining, table talk, dan sebagainya. Ini dimaksud agar pencapaian kuota untuk peserta selanjutnya di dalam kita melaksanakan SOP akan lebih mudah tercapai. Karena apa? Karena banyaknya member baru, banyaknya juga orang yang akan Bapak Ibu undang. Baik, untuk itu Bapak Ibu siapkan landasannya. Nanti tim terbaik dari S3 Academy akan hadir di kota Anda untuk membawakan SOP. Sampai jumpa. Anda bertanya, kami menjawab. Kali ini ada pertanyaan dari Kak Mira di Lampung dari tim Grid Sukses 2. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Mira. Jadi untuk promil, lakukan 5 hal yang terpenting. Yang pertama, lakukan seks secara teratur dan senyaman mungkin. Kemudian yang kedua, terapkan pola hidup yang sehat dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk suami dan istri harus mengkonsumsi secara rutin Sense Beauty Collagen Drink 3x1. Dan yang keempat, untuk para suami harus menghentikan kebiasaan buruk seperti minum alkohol ataupun merokok. Dan yang kelima atau yang terakhir, lakukan pemeriksaan rutin untuk suami dan istri kepada dokter atau klinik fertilitas. Semoga bermanfaat. Tidak kenal dengan Valentino Rossi? Ya, semua orang pasti mengenalnya. Seorang pembalap dengan prestasi yang mendunia. Jika Anda mungkin mencoba untuk melakukan balapan dengan Valentino Rossi, saya yakin ya Valentino Rossi pasti akan unggul daripada Anda. Tapi jika kasusnya dibalik, Anda boleh memakai motor yang digunakan Valentino Rossi, dan Valentino Rossi mungkin memakai motor yang mungkin dibuat di tahun 60-70 tahun, bisa dipastikan Anda bisa menjadi pemenangnya. Jadi kesimpulannya apa? Seseorang bisa menjadi pemenang dalam hidupnya bukan dilihat dari latar belakang siapa orang itu, tetapi faktor terpenting juga adalah kendaraan apa yang dia naiki. Dalam hidup ini, kendaraan bisa diartikan juga dengan bisnis, pekerjaan, atau usaha yang kita sedang jalani. Tidak peduli
apa latar belakang dari orang itu, tetapi jika dia menemukan sebuah bisnis atau usaha yang bagus, bisa dipastikan juga dia bisa menjadi seorang pemenang dalam hidupnya. Jadi teman-teman, Anda sudah beruntung sekali menemukan bisnis yang luar biasa bernama Shine Beauty ini. Manfaatkan dan jadi pemenang dalam hidup Anda. Terima kasih. Ketemu lagi di Sapa Pagi. Semangat pagi. Ya, yang ketiga adalah bagaimana cara meningkatkan bisnis multi level Anda adalah bergabung dengan forum atau komunitas pengusaha atau bisnis. Nah, itu penting. Ini paling penting. Lingkungan. Lingkungan ya. Iya, jangan sampai Anda itu berada di lingkungan Yang bukan salah. yang salah gitu. Ada istilah bilang bergaul di lingkungan kelas 1. Ya, lingkungan kelas 1. Nah, ini bagus nih komunitas pengusaha itu lingkungan kelas 1 karena ya burung itu akan ngumpul sama burung yang warna bulunya sama. Seperti itu, pemenang bergabung dengan para pemenang. Gak gitu mungkin kan. harimau bergabung dengan kucing ya. Iya, nggak mungkin. Harimau Baru pasti dengan harimau, ya. gerombolannya di situ. Dan ketika Anda sudah bergerombol di situ, jangan pernah keluar dari gerombolan itu. Itu tetap pertahankan di lingkungan itu gitu. Ya, bukan berarti kita antisosial, tidak bergaul dengan lingkungan yang lain. Tetap kita bergaul, tetapi kita harus punya lingkungan yang kita fokuskan di mana kita bergaul, karena kan kembali lagi kita itu produk dari lingkungannya kita, seperti itu. Menjadi ini sangat penting. Yang sulit di bisnisnya adalah salah satunya adalah mendisiplinkan kita untuk berada masuk di lingkungan yang tepat di lingkungan kelas 1 itu. Ya, bergabung dalam komunitas merupakan cara yang dinilai efektif untuk menjadikan bisnis Anda. Jadi kalau Anda memang mau berhasil di Shine Beauty, usahakan lingkungannya ya di sekitaran Shine Beauty. Anda banyak bergaul dengan downline Anda, banyak bergaul dengan upline Anda, banyak bergaul dengan komunitas Shine Beauty. Mustahil ketika Anda mau sukses di bisnis ini menjadi crown ambassador, tapi lingkungan Anda tidak mendukung Anda untuk bisa menjadi crown ambassador. Itu sangat mustahil. Oh, jadi itu yang paling tepat kok. Oke. Lagi paling tepat. Ya, jadi gitu. Karena pola pikir Anda akan terbentuk ketika Anda bergaul di lingkungan yang tepat. Seperti itu akan mempengaruhi, bahkan Anda bisa belajar kepada mereka, cara berpikir mereka, cara mereka menyelesaikan masalah bagaimana, cara mereka melakukan terobosan-terobosan baru bagaimana. Itu sangat penting, teman-teman. Toh, itu di buku Berpikir Besar dikatakan itu karena kita itu adalah produk dari lingkungannya kita, ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah bersikap ramah dan memberi dukungan pada rekan bisnis. Nah, ini penting. Toh, ramah dan memberi dukungan. Ingat, tidak ada kritik yang membangun. Toh, kritik itu menyakitkan semuanya. Ya, nanti kita akan bahas. Kalau kita ngeritik atasan kita, efeknya bagaimana, ngeritik orang setara dengan kita, bagaimana kritik orang ke bawah. Jadi, nggak ada yang sifatnya positif. Jadi, Anda juga harus memberi dukungan, bukan kritikan. Oh, ketika downline Anda melakukan kesalahan, Anda tetap harus dukung. Memang ada caranya bagaimana cara memberikan masukan. Saya pernah cerita kalau nggak salah, ya. Jadi kalau ada downline Anda salah, ya Anda sanjung dulu. Sanjung. Ada tekniknya ya? Ya, sanjung, beri masukan tentang kesalahannya dia, baru sanjung lagi. Contoh, downline Anda presentasi, ya bilang kolagen itu dari dari kolagen ikan misalkan, bukan dari kolagen teripang, kan salah. Tapi jangan langsung, jangan salah itu kok tadi gimana sih kolagen ikan, bikin malu. Nah, itu yang bikin jadi turun, ya. Jadi Anda tetap sanjung dia, bagus tadi presentasinya loh. Tapi Bu, tadi kolagen dari kolagen teripang, bukan dari kolagen ikan. Sanjung lagi, tapi udah bagus, besok tingkatin ya, nah. Jadi orang akan merasa terbangun. Nah, cara-cara seperti itu harus Anda milih, karena ini bisnis berhubungan dengan manusia. Anda berhubungan dengan manusia yang notabene makhluk yang paling rumit di dunia itu. Ya, kadang-kadang kita memberikan sesuatu yang benar, tapi dengan cara yang salah, keterimanya pun akan salah. Iya. Ya seperti itu kan Pak Didi ya? Iya betul. Gitu. Apalagi ketika mungkin orang yang kita sedang bangun itu sedang mempunyai masalah dan sebagainya. Nah, itu benar-benar harus sensitif. Nah, membaca buku ya, Personality Plus, mencari kawan, itu bisa meningkatkan people skill Anda, teman-teman. Bagaimana Anda cara membina hubungan dengan orang, karena 80% orang bisa berhasil itu karena people skill-nya di bisnis ini.
Karena dia pandai membina hubungan baik. Sepintar apapun kita, atau sehebat apapun teknik kita, misalkan Anda kerja di kantor, tapi lingkungan Anda, teman Anda, bos Anda, atau bawahan Anda tidak suka dengan Anda, itu pokok karir Anda tidak akan kemana-mana. Tapi terkadang kita melihat ada orang yang mungkin secara teknis tidak begitu menguasai, tapi orang itu menyenangkan bagi lingkungannya. Saya rasa karirnya akan lebih cepat naik, karena banyak orang yang suka sama orang lain, sama orang itu, ya. Jadi bersikap ramah, ya jangan cool, kalau jalanan bis ini jangan cool. Ya banyak tersenyum, naik motor sama tetangga menyapa, Bu, apa kabar? Oh, apa itu senang sekali. Apalagi kalau disapa dengan namanya, Bu, Meka, apa kabar? Waduh, karena nama yang paling indah adalah namanya dia sendiri. Ya Pak Dedi Ucaya, apa kabar? Wah, senang. Atas Mas Abad Bagasi, apa kabar? Ya kan? Itu orang akan tersanjung kalau melihat seperti itu. Rekening BRI-nya hilang gitu. Rekening BRI-nya langsung hilang tuh. Hilang. Langsung ditaruh bagasi. Iya. Baru minta nomor rekening. Aduh, kasihan. Kok ada hidup kayak gitu. Ya. Jadi salah gitu, memilih kawannya dia ya. Karena memilih lingkungan. Toxic. Tidak mendukung lingkungannya ya. Oke ya. Lagi speak suruh dibagasi. Lingkungan yang salah. Aduh, bahaya. Oke ya, jadi teman-teman seperti itu. Jadi Anda mesti ramah sekarang. Ya. Banyak tersenyum. Kita senyum adalah ibadah. Kalau kita nggak bisa memberikan uang dengan bentuk sedekah kepada orang lain, ya berikanlah senyum. Gitu, karena semua orang sukses itu pasti dia murah senyum, teman-teman, pasti. Dia bisa mendengarkan orang lain, dia suka mendengarkan orang, suka bertanya. Ya ramah itu dalam arti dia lebih banyak bertanya tentang orang lain ketimbang dia menceritakan dirinya. Itu yang menarik ya. Karena yang kita jual kan diri kita dulu, ya. Bener ya Pak Dedi ya? Ya, betul. Orang bergabung itu bukan karena X3 Academy atau bukan karena Senbiti, tapi karena Andanya. Makanya Anda dalam arti Anda bisa dalam tanda petik ya menjual diri kita, membuat orang lain itu suka dulu dengan cara sikap ramah dan dengan downline itu memberikan dukungan. Jangan menjadi upline yang menakutkan ya. Begitu telepon, aduh upline telepon juga nggak diangkat sama downline. Upline-nya datang, downline-nya pura-pura sakit. Atau apa. Ya karena mungkin downline Anda ketakutan. Gerah ya. Gerah, ketemu yang dibicarain goal, terus yang dibicarain pencapaian, terus yang dibicarain tentang omset, terus dia nggak tahu kalau anaknya lagi sakit kah, ya kan? Suaminya lagi baru di PHK. Nah, kadang-kadang dukungan-dukungan seperti itu penting. Oke, next lagi. Yang kelima, memiliki komitmen dan bertanggung jawab. Nah, ini paling penting juga nih ya, kaitan dengan masalah komitmen dan tanggung jawab. Ya, ini integritas sudah ini. Ya, integritas. Ya. Jadi jika Anda berjanji pada partner Anda untuk melakukan sesuatu, maka Anda harus dapat memenuhinya. Kalau nggak bisa memenuhi, mendingan nggak usah berjanji. Iya, mendingan nggak usah berjanji. Tapi kalau Anda sudah berjanji, harus dipenuhi. Ini masalah integritas. Gitu. Makanya kalau benar-benar Anda tidak bisa gitu, plan bisa nggak aku ditemani nanti jam 5. Nah, Anda ragu-ragu di situ, lebih baik Anda bilang saja. Karena ketika downline meminta tolong, biasanya memang Anda benar-benar sangat diharapkan pertolongannya di situ. Ya, jangan di PHP-in. Jika Anda merasa tidak mampu melakukannya, maka harus sudah menginformasikannya sehingga apa yang sudah direncanakan bersama dapat berjalan dengan baik. Nah, harus ada konfirmasi juga. Ya. Nah, komitmen itu penting, berkaitan dengan bisnis ini pun kita punya komitmen nantinya. Ya, gitu. Kembali lagi di Senbiti memang tidak ada kode etik, tidak ada punishment buat orang yang mungkin menjalankan bisnis network lain. Dipersilahkan, kita membuka kesempatan untuk Anda mendapatkan rezeki dari arah manapun, silahkan. Tapi kembali lagi, yang mempunishment Anda, yang menghukum Anda bukannya Senbiti, tetapi integritas Anda jadi dipertanyakan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menghukum Anda biasanya adalah kondisi atau suasana iklim bisnis Anda sendiri. Karena Anda dinilai tidak berkomitmen di satu buah tujuan gitu. Anda tidak berkomitmen mewujudkan impian Anda dengan kendaraan yang selama ini Anda omongkan gitu. Ya, kembali lagi ini masalah integritas ya. Jadi kembali lagi Senbiti tidak pernah memberikan kode etik, betul. Tidak ada punishment bagi orang yang
lakukan network dari perusahaan lain, betul. Tapi kembali lagi yang menghukum Anda adalah Anda dinilai integritasnya kurang bagus di depan mata organisasi bisnis Anda. Oke ya, apa nih? Kurang berapa? Udah, itu udah tembus. Udah tembus. Telur. Alhamdulillah. Hari ini Shen Beauty kembali lagi mitranya mendapatkan pencapaian yang luar biasa. Ini baru saja ya? Iya. Baru saja. Ini apa ini beritanya gimana nih, Tadi Mbak? pagi itu yang tembus 11 ID pasti bisa. Oh, 11 ID ya. Alhamdulillah Ibu Reni Susilowati dari Depok hari ini memenangkan reward awal tahun Bukan kita ya. Reninya. Oh, Pak Theo. Tevelus Benediknya ya. Ini baru bergabung ya? Oh enggak baru itu ya. Pak Theophilus Benedik Suranto. Yes. Dengan nomor ID SBB SB 81945-2003. Ya, beliau bergabung ya? Ya. Gabung. Ini bergabung ya, baru bergabung ya. Ya, 11 akun dan mendapatkan reward pencapaian 1 buah kaos cantik. Dan ini kaosnya kaos spesial ya, kaos apa nih? Ya, limited edition. Limited edition. Masterpiece. Fusion One. Apa lagi? Ya kayak gitulah. Ya, the only worth it. Ya. Your success is predictable. Apa? Menang, semangat ya. Terima kasih. Selamat buat Pak Benediktus. Ya, Anda mendapatkan Benedik. Ya, hari ini Anda menang reward kaos limited edition dari Shen Beauty dari kota Depok mungkin Depok, ya, karena ya. pelayannya orang Depok nih. Selamat sekali lagi. Yang lainnya juga bisa. Ya, ini membuktikan bahwa reward ini masuk akal, realistis karena ada orang yang berhasil mendapatkannya ya, dan saya yakin besok, lusa dan seterusnya pasti akan lebih banyak lagi Bapak Benedik yang lain. Oke, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah iklan-iklan berikut ini. Keberhasilan dalam kehidupan hanya bisa didapatkan ketika seseorang mau berjuang dengan keras. Anda bertanya, kami menjawab. Karena Shen Beauty memiliki 5P yang tidak dimiliki oleh perusahaan network sejenis seperti ini. Apa saja? P yang pertama yaitu produk. Shen Beauty memiliki produk yang berkualitas, produk kesehatan dan kecantikan, dan produknya habis pakai sehingga repeat ordernya tinggi. Rank harganya pun sangat murah sehingga semua lapisan masyarakat bisa membelinya. P yang kedua yaitu plan. Shen Beauty memiliki satu plan, satu marketing plan saja yang akan kita buat selama-lamanya. Ketika produk baru ada pun kita tetap menggunakan satu marketing plan. P yang ketiga yaitu place, tempat. Produk Shen Beauty Anda bisa dapatkan dengan mudah di seluruh pelosok Indonesia karena kita menyediakan stokis dan market stokis dari Sabang sampai Merauke. Dan seminar-seminarnya pun kita akan buat hampir di seluruh wilayah di Indonesia sehingga mempermudah Anda dalam melakukan pembelajaran kepada organisasi bisnis Anda. P yang keempat yaitu promotion. Kita menyediakan reward dengan sangat mudah, bukan hanya peringkat yang tertinggi yang bisa mendapatkannya, bahkan peringkat terendah pun bisa mendapatkan reward dengan mudah. P yang kelima yaitu people. Shen Beauty International memiliki orang-orang yang benar-benar berpengalaman dari sisi manajemen, support system, dan para konsultan-konsultan kesehatan yang telah disediakan. Itulah kenapa Anda mesti memilih Shen Beauty, karena Shen Beauty memiliki 5P yang tidak dimiliki oleh perusahaan network sejenis. Cukup bisa dipahami ya. Siapa yang tidak kenal dengan Valentino Rossi? Ya, semua orang pasti mengenalnya. Seorang pembalap dengan prestasi yang mendunia. Jika Anda mungkin mencoba untuk melakukan balapan dengan Valentino Rossi, saya yakin ya Valentino Rossi pasti akan unggul daripada Anda. Tapi jika kasusnya dibalik,
Anda boleh memakai motor yang digunakan Valentino Rossi, dan Valentino Rossi mungkin memakai motor yang mungkin dibuat di tahun 60-70 tahun, bisa dipastikan Anda bisa menjadi pemenangnya. Jadi kesimpulannya apa? Seseorang bisa menjadi pemenang dalam hidupnya bukan dilihat dari latar belakang siapa orang itu, tetapi faktor terpenting juga adalah kendaraan apa yang dia naiki. Dalam hidup ini, kendaraan bisa diartikan juga dengan bisnis, pekerjaan, atau usaha yang kita sedang jalani. Tidak peduli apa latar belakang dari orang itu, tetapi jika dia menemukan sebuah bisnis atau usaha yang bagus, bisa dipastikan juga dia bisa menjadi seorang pemenang dalam hidupnya. Jadi teman-teman, Anda sudah beruntung sekali menemukan bisnis yang luar biasa bernama Shine Beauty ini. Manfaatkan dan jadi pemenang dalam hidup Anda. Terima kasih. Kembali lagi di Sapa Pagi. Semangat pagi. Di segmen yang ketiga atau segmen yang terakhir ini Ya. kita akan percepat saja untuk menyelesaikan materi kita pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Ya, yang keenam adalah itemnya adalah saling menghargai. Nah, ini penting nih. Ada kebutuhan manusia yang kalau makan dipenuhi, minum dipenuhi. Ada satu kebutuhan manusia yang jarang sekali dipenuhi. Kebutuhan untuk dihargai atau kebutuhan untuk dianggap menjadi penting. Nah, ini menarik. Ya, jadi leader atau Anda jika ingin mempunyai bisnis yang besar, Anda harus royal akan penghargaan. Menghargai orang, toh ya membuat orang menjadi lebih penting gitu. Membuat orang itu penting, tapi menghargainya juga benar-benar dengan penghargaan yang tulus ya. Yang bukan dengan kepentingan bisnis saja. Contoh seperti di budayanya Shine Beauty ada budaya namanya edifikasi. Itu adalah budaya untuk menghargai orang lain dari bentuk lisan dan tindakan. Dan itu mesti tulus teman-teman kalau kita menghargai orang lain ya. Dan orang itu akan sangat senang, akan memberikan timbal balik yang lebih ketika kita bisa menghargai orang itu. Ya, sikap saling menghargai merupakan hal yang sangat berperan dalam memperkokoh jaringan, betul. Ya, jika organisasi bisnis Anda dipenuhi budaya saling memberi penghargaan, itu akan sangat bagus sekali. Ya, gitu. Dan penghargaan itu diberikan bukan hanya kepada orang yang berprestasi, orang yang sedang berjuang belum mendapatkan hasil pun Anda mesti hargai perjuangannya. Anda mesti hargai prosesnya. Karena orang itu akan lebih semangat, ya. Anda harus memotivasi orang itu. Menghargai dalam bentuk berbagai hal seperti menghargai gagasan, partner bisnis ini. Dengan demikian dia juga akan melakukan hal yang serupa pada Anda. Ya, loyal akan penghargaan. Harus royal akan penghargaan. Oke, next lagi. Ngambil sisi positif. Ya, nah ini seperti ceritanya Pak Dedi waktu closing di Depok. Ya, tentang sepatu itu, penjual sepatu itu. Ya, salah sepatu saya ditugaskan ke Papua. Kalau yang versi saya dulu waktu itu saya dengarkan ke Afrika karena ya di sana sales yang pertama bilang nggak ada orang pakai sepatu nggak mungkin laku. Sales yang kedua, bos kita punya pasar kosong nih. Itu sama dengan cerita yang sisir dijual di vihara tuh. Nah itu kalau kita bisa membuat pabrik di sana dan kita melakukan edukasi pentingnya memakai sepatu, kita punya pasar kosong. Sama-sama di sana tidak ada orang memakai sepatu, tapi satunya mengambil sisi positifnya, satunya mengambil sisi negatif. Banyak sebenarnya cerita-cerita tentang hal ini. Nah, tapi kesimpulannya gini teman-teman, orang bisa memandang sudut pandang dari sisi positif dan sisi negatif tergantung dari apa yang dia lihat, apa yang dia baca, apa yang dia dengar setiap hari. Kalau yang dibaca sesuatu yang positif, dia selalu melihat dari sudut pandang yang positif. Gitu. Saya tadi kemarin ngomong sama Mas Abbas kalau nggak salah, kita sharing-sharing, kita bicara Mas Abbas. Setiap orang punya sisi positif dan sisi negatif, tergantung kita mau ngeliat dari sudut pandang yang mana. Gitu. Dalam sebuah kisah, Isa Al-Masih, Yesus Kristus itu berjalan dengan 4 orang sahabatnya, muridnya ya. Dia melihat ada bangkai ikan paus
Gitu. Murid-murid bilang bau sekali gitu. Nabi Isa ini atau di dalam orang Nasrani bilang Yesus ini, dia tidak melihat itu, dia melihat sambil tersenyum lebar sambil lihat gigi pausnya putih sekali ya gitu. Terus bangkai saja dia masih lihat sisi positifnya sambil tersenyum. Begitu Pak. Itu tergantung dari apa yang kita baca, apa yang kita lihat, lingkungan kita yang membentuk setiap hari. Ya, jadi demikian khotbah Kamis pagi ini seperti itu. Bangkai paus. Ikan paus, ya seperti itu. Ya banyak hal-hal positif seperti itu. Kan bandeng banyak dagingnya, kenapa kita harus lihat durinya kan? Karena duri dalam daging. Menjaga komunitas yang baik. Nah ini tadi komunikasi ya. Nah ini penting. Menjaga komunikasi yang baik. Iya, Anda sebagai pemimpin, Anda dianggap sebagai jenderal dalam pasukan Anda. Jangan sampai pasukannya lagi berperang, minta tolong, minta masukan, Anda sulit dihubungi. Nah, ini yang nyebelin di sini, Pak. iya betul. Gitu, kita Ada lagi ya? mintaran. Banyak kejadian-kejadian di network seperti ini, gitu. Saya pun ngerasa sendiri kalau saya lagi di lapangan, lagi presentasi, bingung nih mau jawab apa gitu. Nah, gitu. Kalau saya sering janjian seperti ini teman-teman. Kalau ada downline kita yang mau presentasi, downline kita biasanya janjian dulu sama kita Pak. Mas saya mau presentasi jam 10 ya. Nanti jam 10 HP-nya standby ya, kalau saya ada apa-apa di lapangan angkat. Nah itu penting. Gitu teman-teman. Gitu. Bahkan ketika downline Anda mengalami kesulitan di lapangan, tapi komunikasi lancar, itu malah menjadi sebuah kelebihan loh. Kenapa? Begitu dia nggak bisa jawab, Pak, saya terus terang masih baru, saya belum bisa jawab pertanyaan Bapak. Tapi saya akan langsung teleponkan dengan konsultan kesehatannya dari Shane Beauty, namanya Ibu Mega. Bu Mega lancar nih komunikasi 24 jam, nada deringnya pun disetting dengan nada dering tertinggi. Lagunya Maju Tak Gentar. Gitu. Jadi pasti bangun kan? Gitu. Begitu telepon langsung diangkat sama Kak Mega. Bu, saya ada kesulitan ini, langsung jawab mana orangnya. Bahkan prospeknya langsung bicara sama konsultannya. Apa yang dipikirkan di benak prospeknya itu, dia akan berpikir ini perusahaan luar biasa nih. Begitu ada kesulitan, langsung tanggap, langsung ketemu jawabannya, bahkan konsultannya langsung yang telepon saya, gitu, yang bicara sama saya. Nah itu menarik teman-teman. Ya, apalagi para founder yang sudah mungkin, jadi gini. Kadang-kadang di lapangan downline Anda itu butuh kekuatan orang ketiga teman-teman, yaitu Anda mungkin sudah punya penghasilan, Anda yang punya peringkat besar, Anda yang sudah punya jaringan besar. Nah Anda mesti siap ya terhadap menjawab kesulitan apa yang terjadi di lapangan. Ya itu penting sekali, karena kadang-kadang downline kita kan bonusnya belum besar, jaringannya masih kecil. Tetapi Pak, saya itu bisa teleponkan atau Bapak bisa bicara langsung dengan founder kita Pak, namanya Ibu ini misalkan. Nah, langsung ditelepon. Gitu, foundernya langsung terjun ke kedalaman. Itu penting ya, tidak hanya bermain di permukaan saja. Oke. Berikut adalah 8 cara untuk meningkatkan bisnis jaringan Anda ya. Dan materi ini belum apa-apa, sebenarnya materi intinya adalah akan ada di besok malam pada acara Zoom meeting. Ya, pembicaranya itu seorang konseptornya S3 Academy, yaitu belayan yang luar biasa, yang ilmunya luar biasa. Ilmunya apa ya kalau kita ibaratkan ya, kami kayak beli ini ya. Atau gembok. Kan, saya kalau beli itu ilmunya apa? Ilmunya itu merasuk ke dalam sukma lah. To the bone. Hah? To the bone. To the bone. Iya itu, to the bone ya. Saya ingat sekali kalau beliau itu sedang membawakan materi, saya ingat sebuah karakter itu musuhnya si Buta dari Gua Hantu. Iya, pendekar sair berdarah. Kata-katanya itu selalu luar biasa tuh. Menyayat-nyayat, teman-teman. Ya, dan Anda mesti pastikan besok Anda mesti belajar dengan beliau. Ya, flyernya siang ini kita akan segera luncurkan. Jangan belajar sendiri. Ya, jadikan budaya. Kembali lagi teman-teman, yang terpenting Zoom meeting itu sebenarnya bukan ilmunya atau apanya, tidak lah, tapi kita punya budaya ngumpul-ngumpul setiap Jumat malam. Itu yang terpenting. Ya, karena S3 Academy Shane Beauty ini sedang membentuk budaya. Budaya apa? Salah satunya dengan berkumpul setiap Jumat malam. Ya, walaupun kita tidak berkumpul secara fisik, tetapi kalau satu buah perkumpulan dihadiri 40 orang, maka ketika orang itu berdoa, itu doanya membelah langit, teman. Wih. Seperti baju koko pengaruh ya.
Ngeri banget ya. Tadi tentang Yesus Iya. melihat bangkai paus, padahal Ada kisahnya tuh. padahal saya nggak pernah dengar cerita itu. Saya yang Kristen nggak pernah dengar cerita Nah itu. ini Saya jarang jarang pergi ke gereja sih. Saya kan dulu tinggal di Papua. Banyak dolen-dolen saya majelis gereja itu. Oh. Nggak pernah dengar. Itu ada Itu ceritanya. di mana sih paus itu? Paus. Pinggir pantai. Nanti ya teman-teman ya, bagi yang sudah pernah mendengar kisah ini komen. Tapi kita nggak ngeliat komen. Pasir putih ya? Lihat komen nggak? Enggak ya? Sebutnya nggak ada pausnya, ada ubur-ubur. Sama orang kecapean baru naik bukit itu. Ngomel-ngomel ya, cepetan. Oke, ada komen. Gila, komen dulu nih, ada nggak? Aduh, aku udah ngomong panjang lebar, nggak ada yang komen. Komen lagi, bahaya. Tolong hari ini jangan ada agenda keluar lah. Kita kangen banget tuh, kita nggak Aku- pernah sharing-sharing. Oh, Gitu. komennya 4.000 orang. Aduh, nggak kebaca komennya nih, banyak sekali. Ya, oke teman-teman ya, mungkin materi pada Luar kita biasa sapa pagi pada materi pagi hari ini. ini seperti itu ya, walaupun kita banyak bercandanya, banyak gimmicknya, percayalah apa yang kita sampaikan itu kalau Anda aplikasikan itu akan banyak manfaatnya. Jadi saya ulangin poinnya dari yang pertama, yaitu memperbanyak kenalan, jangan lupa kenalan banyak-banyak ya, dengan cara kartu nama. Ya, bergabung dalam komunitas yang baik, toh selalu memberikan dukungan kepada downline Anda, pada upline Anda, punya komitmen. Yang penting integritas yang baik, saling menghargai, toh selalu berpikir positif, ya mengambil sisi positif dari setiap kejadian, karena setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Ingat, kan paus itu giginya putih. Ya, ngapain kita ngelihat bangkainya kan, menjaga komunitas yang baik ya, itu yang terpenting ya teman-teman. Dan saya hanya pembawa pesan saja, sebenarnya materinya itu yang membuat adalah yang menciptakannya adalah Ibu Meka Luminas ya, semalam sambil tapi luar biasa loh, malam bikin bikin materi gitu ya. pagi itu masih bisa masak cumi-cumi tepung sama capcay sama bakwan bala-bala Lombok kecap. sama sambal kecap, luar biasa pagi ini kita. Makanya saya nih ngomong terus nih, kalau bisa tambahin terus nih sarapannya enak. Iya tuh, bisa ya, bisa langsung ngaceng gini terus ya. Biasa Baterainya tuh, iya. baterainya nggak bisa habis kalau udah sarapan. Habis ini izin kemas dulu tidur. Izin lah kemas tidur. Ini materi ini energinya besar mas. Kayak habis pulang dari Pagi-pagi 5:30 bangun. Iya sekarang, wow, Belanja. besar dong. Iya. Ya kan 2 rakaat sebelum subuh itu sama saja kita memiliki dunia dan sisinya lebih. Direbet sih. Dia bangun pagi itu bukan karena dia 2 rakaat, tapi karena ada tikus di muka dia. Oke teman-teman, kita jangan bahas itu loh. Wih keren banget. Ya oke, kita akan ketemu lagi besok. Jangan lupa Zoom meeting besok malam. Kita ketemu pagi, sapa pagi, malamnya kita ketemu di Zoom meeting. Iya. Ya, kembali lagi SOP Malang terus digenjot teman-teman. Leader penggeraknya yuk semangat lagi. Yes. Toh pecahkan rekor di sana. Akan ada Bapak Owner yang tidak setiap SOP bisa hadir. Ya. Toh jadi ini kesempatan Anda, satu penghargaan, keberkahan buat Anda. Beliau besok mau datang ke sana dengan tim yang terbaik ya, super tim dari S3 Academy. Sampai ketemu, sampai jumpa. Program Science Beauty Pak Chandra. Yang mana tuh? 11 ID. Oh, biasa. Program Joyful Christmas and Shining New Year Shining dong. New Year, Joyful Christmas and Saiful Jamil New Year. Ya, yaitu jangan lupa teman-teman masih digenjot. Kembali lagi ketika Science Beauty membuat challenge-nya sangat realistis. Bisa dikejar, terbukti nih pagi ini ada yang bisa Ya, kan pecah gitu telur, ya. Yang pertama yaitu bagi Anda yang baru join 11 ID dapat Yes. kaos. Yang kedua bagi Anda yang bisa mensponsori 11 ID dapat kaos. Ya. Yang ketiga bagi Anda bisa mensponsori 11 ID walaupun tidak dengan satu orang satu nama, tapi kalau di total satu hari itu 11 ID dapat kaos. Yes. So, yang selanjutnya adalah bagi Anda yang pengrekrut terbanyak dari periode 15 Desember sampai 15 Januari dapat emas 1 gram. Ya. Kalau yang kedua terbanyak dapat emas 0,75 dan yang ketiga dapat 0,5 gram. Yang selanjutnya bagi stokis, bagi Anda yang berbelanja membuka stokis baru 30 paket atau stokis yang berbelanja ulang 30 paket akan dapat kaos.
So, dan yang terakhir bagi Anda yang membuka master stokis baru, kesempatan nih teman-teman bagi yang membuka master stokis baru atau master stokis yang melakukan perbelanjaan repeat order kembali 200 paket mendapatkan emas senilai 0,5 ya? Yes. 0,5 gram. Ya kalau diuangkan 500.000 lah. Lumayan bisa Wow, untuk luar biasa. tahun baruan kan. Seperti itu. Oke teman-teman, jangan lupa kita ketemu lagi besok ya. Di Sapa Pagi berikutnya dan program Zoom Meeting malam kembali lagi jangan lupa dan SOP Malang ramekan. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.